Salam masa raya sengsara Tuhan Yesus untuk kita semua yang merayakan Hari Kudus ini. Sebelum kita ada dalam program mingguan kita, pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan menempatkan kami untuk hidup dan berkarya di minggu pertama dari 7 minggu dunia memperingati sengsara Yesus Kristus. Sekarang kami mau dengar berturut-turut bagaimana Tuhan menguji iman kami. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, supaya telinga kami mendengar, hati kami rindu untuk menyimpan, dan seluruh kehidupan kami bergerak untuk melakukan bagaimana kami lolos dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renung di minggu pertama masa raya sengsara Tuhan Yesus Kristus terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19 dengan tema anak persembahan bagi Tuhan Allah. Anak persembahan bagi Tuhan. Saudara-saudara, selamat memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus. Dari 7 minggu kita sudah mulai di minggu ini. Kiranya semangat untuk memperingati sengsara Tuhan Yesus menjadi kesukaan kita. Satu di antaranya adalah memberikan persembahan yang terbaik untuk Yesus yang rela menderita untuk pengampunan dosa dan keselamatan dunia ini. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19 dikabarkan tentang perjuangan hidup iman dari Abraham, dan dalam perjuangan iman yang tidak ringan itu Abraham Tuhan nyatakan sebagai pemenang. Abraham lulus ujian dari Tuhan Allah. Bagaimana Abraham tidak menjadi pemenang? Bagaimana Abraham tidak dinyatakan lulus? Tuhan memanggil Abraham ketika dia telah berusia 75 tahun. Dan istrinya Sarah 65 tahun. Satu usia yang sudah masuk di usia lanjut. Tapi Abraham pantang menyerah, pantang melawan. Dari negerinya ia mesti keluar ke negeri orang lain yang dia tidak tahu sama sekali, supaya maksud Tuhan ini tercapai. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberikan keturunan, supaya keturunan Abraham itu menjadi persembahan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham menjalani itu 10 tahun, 20 tahun. Abraham tidak menemukan tanda-tanda bahwa janji Tuhan itu terpenuhi. Baru ketika ia berusia 100 tahun, 25 tahun sesudah janji itu, baru Tuhan beri Abraham seorang anak. Aneh bin ajaib, anak yang diberi nama Ishak ini sudah bertumbuh gede, dewasa. Tuhan perintah Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan.
Dalam konsep persembahan mereka pada waktu itu, apa yang dipersembahkan mesti dibunuh. Saudara, ini satu dilema, ini satu tantangan iman yang hebat. Tapi Abraham melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Ishak hendak dikorbankan. Di saat-saat tegang itu, Tuhan menghentikan semangat, perjuangan, ketangguhan iman, pengharapan dan kasih Abraham untuk tidak membunuh Ishak sebagai bentuk korban persembahan untuk menjawab panggilan Tuhan. Di situ Tuhan menyatakan, Abraham, bapa orang percaya. Abraham lolos ujian iman plus pengharapan dan kasih. Saudara, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini beberapa hal perlu kita renung. Pertama, ini kita ada dalam minggu sengsara pertama dari 7 minggu sengsara Yesus yang mesti kita jalani. Peringatan minggu sengsara ini mau menegaskan kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan, Ia telah mempersembahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, menderita, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya dosa dunia dihapuskan dan dunia mendapatkan pemulihan, keselamatan selama-lamanya. Persoalan sekarang adalah, apakah kita melupakan pengorbanan Yesus itu dan kita mau hidup enak sendiri? Hal yang kedua, setiap waktu Tuhan menyediakan apa yang menjadi terbaik, apa yang menjadi keberuntungan kita di dalam maupun di luar, dalam berbagai bentuk. Apakah yang terbaik ini kita masih mau mempersembahkan untuk Tuhan, ataukah kita menyiapkan yang terbaik untuk kita, sementara Tuhan itu dapat yang sisa-sisa, yang biasa-biasa saja? Hal yang ketiga yang perlu kita renung, sekecil apapun persembahan kita, Tuhan menyediakan bagi kita setiap waktu secara baru berbagai bentuk persembahan. Maukah kita menguji Tuhan supaya Tuhan menyatakan bahwa kita menang, kita lulus dengan persembahan-persembahan apa yang terbaik dari kita? Lakukanlah itu supaya di minggu pertama bulan sengsara kita dinyatakan lulus oleh Tuhan. Tuhan menyediakan bagi kita setumpuk berkat yang dapat memberikan kita umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Amin.